Ketika 2019 dilantik, di situ Jokowi berteriak di gedung MPR, saya tidak punya beban. Kita kira tidak punya beban akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Tiap malam kongko sama konglomerat. Itulah tidak ada beban. Ketika sejak 2019 kemudian yang namanya usaha martabak dan pisang itu berubah menjadi udah tahu semua lah. Ya, menjadi Sinarmas, menjadi Shopee, menjadi macam-macam. Dan kalau diperiksa nanti kalau Kapolrinya udah ganti, mau meriksa ketahuan tuh berapa T masing-masing tuh barang itu, ya. Lalu kita dengar PSN. Apakah PSN tuh bersih, tidak ada yang namanya kickback? Maaf, saya nggak bisa tertipu. Pasti ada. Apakah di dalam yang namanya hilirisasi itu tidak ada golden share? Kalau saya sih yakin pasti ada. Jadi orientasinya adalah apa? Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia power addict. Tidak hanya power addict, dia juga kamera addict. Kalau nggak kena kamera sehari pusing kepalanya, ya kan? Jadi inilah kemudian yang mendorong dia melahirkan dinasti-dinasti itu. Tahun 2020 Gibran dan menantunya Bobby minta jadi wali kota. Lalu kemarin tiba-tiba anaknya yang baru 1 hari apa 2 hari jadi anggota partai, langsung ketua umum partai politik. Saya perlu 21 tahun di PDIP baru bisa jadi ketua DPP, Pak. 21 tahun merangkak dari bawah. Dari situlah kita melihat sejak 2019 yang namanya Jokowi sudah nggak punya rem, benar-benar sudah nggak punya rem, ya. Jadi dan yang mungkin semua sudah ngalami, saya juga ngalami. Tiap kali saya posting 99% yang komen itu pasti buzzer. Tetapi itu terjadi hanya 5 tahun. Dia bersyukur karena apa? Dia lahir pada saat handphone mulai ada kamera, betul nggak? Karena itulah yang kemudian membuatnya cepat viral ketika semua orang bisa berselfie dengan yang namanya Jokowi, which is nggak mungkin pada zaman presiden-presiden sebelumnya. Ya, yang kedua, Jokowi lahir ini dosa PSBY ini pada saat presiden punya pesawat kepresidenan, jadi dia bisa bebas tiap hari luntang-lantung dari satu pasar ke pasar lain untuk mencitrakan dirinya sebagai seorang presiden yang sangat merakyat. Walaupun kalau Anda ikut sebenarnya sama dia, saya cuma sekali, setengah jalan saya tinggalin. Ketika membagi-bagi kaos itu, saya nggak tega, Pak, saya tinggalin. Itu kayak bagi-bagi apa gitu. Ada satu foto yang saya dapat dari web, itu foto perempuan-perempuan Belanda melempar remah-remah beras kepada orang-orang Indonesia. Otaknya Jokowi persis seperti itu. Dan rakyat kita yang sedang euforia media sosial ini senang sekali dengan itu. Ditambah dengan kenekatannya membangun sana sini tanpa memperhitungkan kemampuan negara maupun kemampuan BUMN. Saat ini apa yang terjadi? BUMN-nya karya semua mau modal, semua BUMN karya itu sudah mau mati karena dipaksa untuk ngutang terus sampai dia hancur, ya, sampai betul-betul hancur. APBN-nya didorong sedemikian rupa sehingga hutang kita mencapai jumlah seperti itu. Yang kita dapat hanya aset yang dalam 2 tahun mengalami penurunan dan kemudian memerlukan biaya untuk perawatan. Tetapi yang diwariskan kepada kita APBN yang tidak berdaya. Yang diwariskan pada kita kehancuran sumber daya alam dan lingkungan. Jadi sebenarnya kalau dibilang Indonesia emas, yang benar Indonesia cemas. Nggak ada itu, ya. Nah, problemnya kemudian adalah, jadi mungkin gini, apa sih bicara papa sama Gibran? Nggak kelas lah bicarain. Ini kan cuma ternak gitu ya. Hulu permasalahan kita kan ada yang namanya pada Joko Widodo. Ya, ini kebalikan nih kita nih kebanyakan di sini. Kalau kami kan dulu menggendong lalu nyadar, iya kan? Sementara teman-teman sebagian di sini nyadar, sekarang ngegendong. Nah, gitu. Karena hampir tidak ada perbedaan yang terjadi selama 10 tahun Jokowi dengan kemungkinan yang akan kita hadapi tahun-tahun ke depan. Akan terjadi repabrikasi segala hal buruk yang diwariskan oleh Mulyono. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Teman-teman, salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, yang barusan kita lihat adalah di situ Bang Deddy Sitorus ya mengatakan beberapa tahun yang lalu bahwa Pak Jokowi mengatakan dia tidak punya beban lagi. Nah, ternyata setelah isu tersebut, ternyata Pak Jokowi banyak sekali dihasut dengan kekuasaan dan isu-isu lainnya. Teman-teman, untuk itu kita mempersingkat saja waktu. Mari kita membacakan apa yang menjadi tanggapan teman-teman kita yang ada di dalam komentar video ini. Saya percaya 100% yang dikatakan
Deddy Sitorus. Jokowi itu bukan saja pengkhianat partai yang membesarkannya dengan dukungan politik dan finansial. Itu punya pengkhianat bangsa, tapi pahlawan bagi oligarki. Ya. Bekas presiden ketujuh ini sungguh orang kajen atau tidak dihargai oleh mantan rakyat karena ulahnya sendiri. Bongkar Bang Deddy, dinasti Mulyono sampai ke akar-akarnya. Ya, rakyat sebetulnya sudah tahu semua karena rakyat sudah gak bisa ditipu atau dibohongi. Ya teman-teman, kita melihat sendiri bahwa di zaman sekarang ini semua rakyat atau masyarakat Indonesia sudah pada pinter-pinter semua teman-teman, bukan seperti yang dulu-dulu. Nah, jadi untuk permainan politik busuk yang sekarang dimainkan oleh para pemerintah atau para pengkhianat seperti yang disampaikan Bang Deddy tadi, bahwa rakyat semua udah tahu apa yang menjadi kebohongan-kebohongan dalam permainan politik ini. Nah, jadi benar sekali yang disampaikan bahwa di dalam komentar ini rakyat sebetulnya sudah tahu semua karena rakyat sudah nggak bisa ditipu dan dibohongi. Bang Deddy mantap, cerdas dan pintar, sehat selalu Bang Deddy, semoga panjang umur, amin amin. Bung Deddy Sitorus kritis sebagai 3 kontrol anggota legislatif, terus suarakan kebenaran itu keadilan. Oke, saya respect sama Bang Deddy Sitorus, saya support. Mohon diviralkan agar rakyat tahu ini betul semua apa yang harus kita lakukan. Berdoa Presiden Prabowo tegas bertindak. Memang Mulyono luar biasa untuk keserakahannya, hanya mengutamakan oligarki dan keluarganya. Ya, suarakan terus Pak Deddy, mewakili rakyat tertindasnya. Ini semoga dengan keberanian Bang Deddy atau Pak Deddy yang saat ini yang sebagai aktivis media, ya mudah-mudahan bisa menjadi wakil rakyat, mewakili rakyat untuk terus memperjuangkan bangsa ini dari tangan-tangan mafia-mafia atau para korupsi dan para pengkhianat dan orang-orang yang jahat. Ya, Tuhan pasti turun tangan, yang zolimi pasti mendapat balasan. Sudah menyusahkan rakyat cuma demi perut anak-anaknya. Nah, ini adalah yang seperti yang disampaikan tadi, bahwa ada kehausan kekuasaan, ya ada ke isu-isu yang ini yang haus atas akan kekuasaan. Gaspol saat set, kawal terus, yakinlah kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Mantap Bang Deddy. Jujur aja, kita bersyukur punya Presiden Prabowo yang sabar dan ikhlas, apalagi negara dalam kondisi sakit. Kesempatan pribadi di DPR, kesempatan PDIP di DPRD menggalang pemakzulan Gibran. Deddy Sitorus bongkar kebohongan Jokowi. Aduh, tahu semua kelakuan Jokowi, udah tinggal tangkap sajalah, kenapa dibiarkan? Ya, kok nggak ada ya? Udah geruduk ajalah, tangkap paksa tuh, percuma ramai dipakai debat terus. Bang Deddy Sitorus terus bersuara untuk mewakili rakyat, suara terang benderang demi keadilan. Jokowi seakan belok ke kiri, Jokowi kanan belok ke kiri. Ya, Deddy Sitorus cepat brace ijazah Jokowi segera disiarkan secara live. Apabila Jokowi terbukti palsu, semua yang diberikan negara dihapus koruptor pada sektor sama. Jokowi Gibran mengakui setiap semoga ada yang datang setor uang ke Solo. Oke, PDIP Perjuangan cuci tangan. Partai adalah yang telah mengusung makhluk gondrong-gondrong ini. Ya, itu selama 2 periode. Kalau PDIP mau bertanggung jawab, kalian harus adili Jokowi dan makzukan Gibran. Kenapa nggak dari dulu, Pak? Kenapa nggak dari dulu, Pak? Dulu diam-diam aja. Ya, orang yang selalu berbohong lama-kelamaan tidak bisa lagi membedakan antara kebohongan dan kebenaran yang diucapkannya. Lantas bagaimana menurut para penegak hukum dan keadilan di negeri ini? Apa kata Kapolri, MK dan Kajari, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Negara perilaku Jokowi seperti ini?
Dihina, saya diam. Dibilang pelanggar pelonggo, saya diam. Difitnah, saya diam. Tapi kalau saya suruh jujur, saya akan lawan. Ya, itu sering disampaikan dalam dalam pidatonya dulu ya Pak Jokowi, seperti itu teman-teman ya. Kira-kira lahan gak ya? Ya, apa adanya, kok bisa sehebat itu pengaruhnya terhadap masyarakat yang tidak paham ini ya. Oke. Maklum ijazahnya bermasalah. Buktikan Pak, kami rakyat Indonesia mendukung dan menjaga keselamatan Bapak dan sekeluarga. Lanjutkan, kami rakyat siap turun gunung insya Allah. Yang mensponsorikan PDI ya, PDI tanggung jawab dong ya. Bukti dan kata sudah banyak. Lalu nyata-nyata ada target ingin menghancurkan negara tercinta. Penipu nomor 1 di dunia ini. Dahulu korupsi, saat ini semua diatur Jokowi. Mau sabar lagi? Ya, tentu tidak sabar lah teman-teman ya. Oke, Bang Deddy Sitorus ya, ngomong benar. Karena PDIP enggak kebaikan kekuasaan, enggak ke bagian kekuasaan. PDIP punya adil ya, punya adil sangat besar, punya nyali sangat besar sebenarnya. Oke, atas kehancuran bangsa ini karena dari awal mendukung si Jokowi. Jujur bukan pilihan tetapi kewajiban, kebohongan bukan jalan tetapi hanya menunda kehancuran ya. Suarakan terus Bang Deddy, kami bangsa dan negara akan mendukungmu. Jangan cuma gorong-gorong yang lu bongkar, tapi partai lu juga perlu dibongkar. Gak bisa lu cuma nyalain gondrong-gondrong, tapi partai lu harus bertanggung jawab. Kenapa sampai seperti itu kelakuan si gorong-gorong? Nah, betul. Dan itulah kesalahan Megawati. Nah, ini menyinggung Megawati yang sudah diingatkan Pak Taufik Kemes, tapi sudahlah, kita harus memperbaiki ini ya. Bongkar agar semua rakyat semua pada tahu ya. Lah, yang ngusuk sejak wali kota, gubernur, presiden bukannya PDIP, bikin bingung rakyat. Oke, sumber daya alam kita dikuras, tak tentu arahnya. Aku jadi ingat Raja Ampat. Bung, belum di tempat lain Bung Deddy ya. Kenapa Kapolri nggak segera didemo agar diganti ya? Kalau memang kesalahan dan kecurangan Jokowi bisa terbongkar, jangan terpaksa, tapi kewajiban itu membuka kebobrokannya demi perbaikan ya. Kita melihat lagi ya teman-teman ya. Oke, kalau memang politisi yang punya power mau bersuara seperti ini ya, karena itu terjadi bukan hanya di level atas, bawah pun hampir sama. Berarti Jokowi bisa diperiksa kalau Kapolrinya sudah diganti. Ya, cerdas, analisa yang brilian. Sudahlah, mari bersama perbaiki ekonomi rakyat ini. Benar sekali, Bos. Euforia media sosial akhirnya menjengkelkan. Jokowi merasa anaknya wapres pelang pelongo. Ya, kesempatan dia untuk melindungi diri kesalahannya. Ya. Begitulah orang-orang yang mau membuka kebobrokan. Jokowi selalu dibidik. Kasihan yang Noel dengan kasus yang ecek-ecek akhirnya kena jebakannya. Satu kebohongan sudah cukup untuk mempertanyakan semua kebenaran. Lah, bagaimana jika rajin berbohong? Ya, kita tunggu aja. Lihat mantan itu dilaknat yang maha kuasa. Anda ini baru berkuar-kuar sekarang selama 9 tahun kemana saja. Indonesia emas nggak mungkin terjadi karena warisan Raja Jawa Pak Mul. Sungguh berat untuk memperbaiki utang luar biasa sebesarnya. Contoh KE cepat, kapan bisa lunas? Oke, ya betul sekali. Pengusaha tambang setor keenak-enakan ke anak-anaknya. Ya, oke teman-teman. Ya.
Ada kesempatan untuk membuat rakyat NKRI lebih sejahtera, tapi pikiran iblis untuk terus berkuasa, menjarah uang negara rakyat. Mulyono mengabaikan dia, lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dan termulnya. Jadi sudah selayaknya Mulyono atau keluarga dan termul-termulnya diadili dan merampas uang negara triliunan rupiah dan kembalikan ke negara untuk mensejahterakan rakyat. Nah, oke teman-teman, itu tadi yang dibahas di video yang sebelum ini, bahwa Bang Deddy membongkar semua kebusukan-kebusukan Jokowi yang selama beberapa tahun ini. Ya, semua politik-politik yang dimainkan Jokowi adalah hampir semua untuk kepentingan pribadi dan keluarga-keluarganya.